cinta yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami mau tetap cinta Yesus. Walaupun dalam keadaan seperti ini Bapa di sorga, kami tidak mau mengikut Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, ibadah kami Tuhan, kami gereja penyebaran Injil Jemaat Mahanaim dan berbagai-bagai gereja yang hadir di sini melalui rumah Tuhan, di rumah, di teras, dimanapun berada, di radio Ersena FM, sepanjang suara ini didengar Tuhan, biarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan, biarkan anugerah-Mu dinyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mulai ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau datang sembah Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau kami puja, Engkau kami sembah sebagai Raja. Engkau yang berdiri di tengah kami Tuhan.
buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memberkati kami hari ini dimanapun kami berada. Kau Tuhan yang bertahta di atas hidup kami Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menikmati kebaikan-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan lebih lagi sebentar lagi kami akan meninggikan nama-Mu. Kami akan bersorak-sorai, kami akan menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, semua kita yang boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita mau katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik.
katakan, Engkau baik, teramat baik. Di hadapan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali dengan sikap menyembah, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, dan semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Biarkan pada hari ini hati kami boleh lebih lagi melekat dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekasih jiwaku menyenangkan-Mu.
hatiku Tuhan. Dekatkan hatiku. Yes, Jesus. Lekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Oh, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Oh, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya Bapa. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat belas kasihan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu buat hidup kami. Terima kasih. Kami memuji Engkau Tuhan. Dari desa Nang Belawan ini Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami alu-alukan Engkau Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hidup kami, di Indonesia, di Tanah Karo, di kecamatan kami Simpang Empat, di kota kami Kebanjai Brastagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, pada saat ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, berbicara Engkau bagi kami Tuhan. Singkapkan isi hati-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan yang datangnya daripada Allah. Karena kami percaya Bapa di sorga, kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan, tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa di sorga. Berbicara Engkau bagi setiap kami, karena hati kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama semuanya kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat GP Mahanaim, dan semua kita warga desa Nang Belawan, Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Shalom, saya sapa Jemaat GP Mahanaim yang ada di Gongsol, yang ada di Brastagi, Kabanjai sekitarnya, dan pendengar radio Ursena FM dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya saudara dan saya diberkati, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, virus boleh ada, tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus yang kita sembah Bapak Ibu, sanggup memulihkan segala perkara. Saya percaya dunia ini akan diubahkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan, semua rencana-rencana yang datang daripada Tuhan itu mendatangkan berkat buat kita, amin. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yang saya berikan buat kita hari ini, sepakat dengan Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, dimanapun saudara berada, pendengar radio Ursena FM. Mari kita lihat Alkitab kita, Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 19. Kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, terlebih-lebih kita yang melakukan firman Tuhan. Karena orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di sini ada kata kunci sepakat. Saudara, Tuhan rindu saudara yang namanya unity, kesepakatan. Artinya saudara dengar baik, Tuhan bukan mencari orang yang pintar, Tuhan bukan mencari orang yang berpengalaman, tetapi saudara, saya mau katakan buat kita, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dan mungkin beribadah melalui Facebook kami, ataupun Zoom meeting hari ini saudara, ataupun radio Ursen FM, Tuhan rindu saudara, kita mempunyai hati yang seirama dengan Tuhan. Tuhan rindu bagi kita saudara bahwa kita itu taat dan setia kepada Tuhan. Kebenaran hari ini berkata ada kata-kata sepakat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Kata-kata sepakat itu ini berbicara tentang kesehatian. Kesehatian dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya saudara, ini perkataan-perkataan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, dan Tuhan ajarkan buat kita hari ini saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kalau kita percaya dengan penuh kesepakatan, kita bisa saudara meminta kepada Bapa yang di sorga, meminta saudara kepada sorga supaya apa? Supaya anugerah itu, supaya cinta itu, supaya saudara kuasa itu dinyatakan atas hidup kita. Sekali lagi saudara, mungkin selalu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya sekali lagi saya katakan buat kita semuanya, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di sorga, saudara yang Tuhan Yesus Allah kita yang punya, katanya jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita rindu saudara minimal di tengah-tengah keluarga kita ada yang namanya kesepakatan. Artinya sepakat itu tentunya di mana saudara? Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, demikian saudara, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Arti kesepakatan itu ketika kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya saudara, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, jemaat Tuhan yang ada di relokasi pengungsi Mandiri Nang Belawan 1 ini, saya percaya saudara, seperti yang saya katakan tadi, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi saudara, yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah saudara, Allah yang kita yakini, Allah Abraham yang kita sembah saudara, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya hari ini kita harus percaya, kita miliki kesepakatan dengan Tuhan. Dari mana saudara? Pertama, dari kita merenungkan Taurat itu. Yang kedua, dari mana kesepakatan itu? Dari doa. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dari doa. Karena saudara, doa itu kita bisa bicara-bicara dengan Tuhan. Kita bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Kita bisa cerita dengan Tuhan. Saudara dengar baik, sebelum saudara menceritakan perkara saudara, masalah saudara kepada orang lain, lebih baik saudara ceritakan lebih dulu kepada Tuhan. Ngomongkan sama Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara taat, ketika saudara setia, sama seperti firman tadi saudara, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, tentu saudara melalui pembacaan firman, melalui doa, sepakat kita dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus,
Satu ayat firman Tuhan kembali kami bacakan buat kita saudara. Di dalam kitab Injil Matius 6 ayat 10. Matius pasal 6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini ada satu kesepakatan saudara. Kita bersepakat dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini mungkin bangsa-bangsa saudara sedang dilanda virus. Banyak ketakutan di tengah-tengah dunia ini sekarang ini. Bagaimana kejadian-kejadian yang kita lihat dari televisi. Bagaimana kejadian-kejadian informasi-informasi yang kita lihat saudara dari media-media saudara. Banyak ketakutan. Bahkan Indonesia, bahkan hari-hari ini kita dengar saudara, Medan sekarang udah zona merah. Artinya saudara, saya mau katakan kepada kita saudara, saya mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan, bukan sembrono, enggak. Saya katakan jangan takut saudara, arti jangan takut itu, berarti kita saudara, apa yang pemerintah katakan kepada kita, kita lakukan. Artinya saudara, kita mau melakukan apa yang dikatakan pemerintah, apa yang dikatakan firman. Karena saudara, sekali lagi saya katakan, buktinya kita ini punya iman, buktinya kita anak Tuhan yang diberkati, kita melakukan apa yang dikatakan pemerintah. Artinya saudara, saya perhatikan sekali lagi, saya tidak mau membesar-besarkan virus corona, enggak saudara. Yang mau saya ceritakan di sini tentang Yesus. Karena saya percaya Yesus kita lebih besar daripada virus-virus yang ada di akhir zaman ini. Amin. Saya katakan saudara, hari ini kita tidak takut, bukan kita semena-mena, enggak. Tandanya kita tidak takut, kita melakukan firman. Melakukan firman itu bagaimana saudara? Kalau pemerintah katakan jangan keluar saudara, istilahnya kalau tidak penting kali jangan. Artinya saudara, kalau cuci tangan, jaga kebersihan dan selainnya, kita lakukan. Amin. Dan aku percaya pertolongan Tuhan. Aku percaya kasih Tuhan. Aku percaya seperti firman yang saya sampaikan tadi saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya dipuji Tuhan. Dan hari ini mari bangun. Inilah saudara, saya ketika kita menyembah Tuhan saya terharu. Kita boleh beribadah di sini saudara. Dengan mungkin hari ini saya sengaja saudara, mungkin ini ada ladang, ada tomat. Artinya saudara, hari ini firman berkata, biarkan segala yang hidup mendengar firman Tuhan. Amin. Tomat-tomat diberkati, ladang-ladang kita diberkati. Semua yang mendengar suara ini, semuanya diberkati. Amin. Itu yang kita mau saudara. Dari ayat yang terakhir saudara, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ayat yang terakhir dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Mari kita lihat Alkitab kita saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 6 berkata, jangan bimbang. Saudara, saya buat contoh. Saudara, Alkitab katakan bimbang itu sama seperti gelombang laut. Ini selalu saya katakan saudara. Bayangkan, renungkan, kalau gelombang laut, saudara pernah ke pantai, saudara pernah ke danau, kalau kita perhatikan ke dalam nan jauh di sana saudara, ketika gelombang datang dari tengah pantai atau dari tengah danau saudara, mungkin gelombang yang besar, saudara kira-kira, gelombang itu saudara, dia akan membawa apa, menghasilkan apa? Saya mau katakan kepada kita, gelombang yang dari tengah itu, dia akan membawa yang namanya satu, sampah. Artinya, Bapak Ibu saudara kasih Yesus, firman berkata kalau kita bimbang, kalau kita ragu sama seperti gelombang. Makanya hari ini jangan ragukan firman Tuhan. Artinya, saya katakan jangan ragukan firman Tuhan. Ini kesempatan buat kita keluarga-keluarga. Ini kesempatan buat kita, bagi kita semuanya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kesempatan bagi kita membangun hubungan kepada Tuhan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ini kesempatan.
Selalu saya katakan, zaman ini tidak ada lagi saudara, tidak zamannya lagi bagi kita untuk sakit-sakit hati. Tidak zamannya lagi bagi kita untuk yang namanya akar pahit, untuk namanya benci, untuk namanya bekot-bekot. Tidak zamannya lagi. Hari ini saudara akhir zaman, mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Mari saudara, masalah kecil, udahlah itu saudara. Siapapun kita, bagaimana keberadaan kita saudara, mari kita berdamai. Tandanya sekali lagi saudara, kita melakukan firman Tuhan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Itu yang dikatakan sepakat. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara Kaston Yesus, sahabat pendengar sahabat Mahanaim, pendengar IRPA FM dan pendengar Arsena FM dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya saudara dan saya akan diberkati. Jadi satu hal yang mau saya sampaikan kembali saudara, sepakat dengan Tuhan. Tandanya saudara sepakat dengan Tuhan, mulailah bangun mesbah doa. Pagi-pagi saudara bangun mesbah doa. Baca firman Tuhan. Saya percaya ketika kita baca firman Tuhan, maka saudara akan ada satu kuasa masuk dalam hidup kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara, saya tahu saudara, virus ini, virus yang namanya virus corona saudara, saya lihat saudara, saya baca berbagai media saudara, sampai sekarang ini mungkin belum pasti apa obatnya. Tetapi yang jelas, sudah banyak yang sembuh. Artinya, di dalam menghadapi virus ini saudara, perlu saudara dua. Yang pertama, iman yang kuat. Yang kedua, imun yang kuat. Iman didapatkan dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Imun dari mana? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dari mana saudara? Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Ketika saudara memiliki hati yang gembira, maka saudara akan kuat makan vitamin, rajin olahraga, jaga yang namanya saudara istirahat yang cukup. Saya akan percaya iman saudara kuat, imun saudara juga kuat. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya rindu semua kita diberkati. Dan hari ini biarkan firman ini memberkati kita saudara. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan saudara, ini mungkin ini dari informasi dari belakang saudara. Katanya begini saudara, kalau bisa setiap saat saudara kumur-kumur air garam, supaya apa? Kuman-kuman dalam mulut saudara itu langsung bisa dibuang, nggak sampai ke paru-paru. Kalau bisa sekali satu hari. Jadi saya rindu roh kita kuat, tubuh kita juga harus kuat. Harus seperti itu saudara. Jadi iman tanpa perbuatan itu adalah hampa. Jadi kita berkata-kata dengan firman, kita juga melakukan dengan apa yang kita bisa. Mari siapkan hati kita saudara. Kita akan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan semua karena anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, dimanapun saudara yang bisa bangkit berdiri, silahkan bangkit berdiri. Yang duduk silahkan duduk saudara. Yang jelas saudara harus intim kepada Tuhan hari ini. Saudara harus bisa saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara hari ini. Dan pada pagi hari ini saudara, mungkin ini kali yang pertama kita di tempat ini beribadah, di rumah-rumah kita, di teras-teras, di jalanan seperti ini saudara. Di jalanan seperti ini kita rindu saudara, kita mau semua diberkati. Mari saudara datang kepada Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Mari berdoa secara khusus kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati saudara, apa yang menjadi kerinduan hati saudara, ungkapkan kepada Tuhan dengan pujian ini, dengan kata-kata saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada semua karena kebaikan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di sorga, hari ini Tuhan, Engkau melihat keadaan hati kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Sampai kedalaman hati kami sekalipun Engkau mengenal kami Tuhan. Bahkan dari ujung rambut kami sampai ujung kuku kami, Engkau mengenal kami Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini kami mau ambil bagian, mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa buat bangsa-bangsa. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan. Biarkan pemulihan terjadi buat bangsa kami. Amin. Biarkan urapan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan buat bangsa kami Indonesia. Amin. Tuhan, kami juga serahkan Sumatera Utara dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus gubernur kami. Kami juga serahkan tanah Karo yang kami kasihi. Kami serahkan Bapak Bupati kami dalam tangan Tuhan. Pemerintahan Kabupaten Karo kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan kecamatan yang ada di mana kami berada saat ini Tuhan, di desa relokasi pengungsi 6 kami berdoa Tuhan, biarkan kiranya pertolongan dan cinta kasih Tuhan dinyatakan buat hidup kami. Amin. Semuanya kami tanpa terkecuali yang mendengar suara ini, Tuhan memberkati kami. Yang beribadah melalui Facebook, berkati. Yang beribadah melalui Zoom meeting, berkati Tuhan. Yang beribadah melalui radio Sniper, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kita naikkan sekali lagi pujian ini semua karena kasih. Haleluya. Terima kasih. Karena kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, datang kepada Tuhan, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Hampiri Dia. Apa yang menjadi keinginan dalam hidup saudara, doakan. Firman berkata Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi engkau. Kekasih jiwaku, Terima kasih Tuhan. Biarkan hatimu disenangkan. setiap waktu Biarkan hatimu disenangkan Bapa. memuaskan Biarkan hatimu dipuaskan Tuhan. tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, Amin, 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 amin. melekat Ya Tuhan, hatimu. biarkan kami bisa terus melekat dengan hati Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Tetapkanlah aku sejalan firman-Mu. Tepatkan semua Dapatkan semua yang kau mau. yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi di bumi seperti di sorga. seperti di surga. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami hari ini Tuhan, Engkau puaskan hati kami. Dan kami percaya Engkau juga dipuaskan hatimu Tuhan dengan ibadah kami. Biarkan hari ini semuanya kami Bapa di sorga bisa merasakan anugerah Tuhan. Semuanya kami Bapa di sorga bisa merasakan cinta yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Bapa di sorga, pendengar radio Senayan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, biarkan kuasa-Mu dinyatakan,
Jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan aku berdoa, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan yang punya roh ketakutan, semua ketakutan dalam hidup kami diganti dengan sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kalaupun hari ini Bapa di sorga, kami mau memberikan persembahan ucapan syukur kami. Setiap rupiah yang kami taburkan hari ini Tuhan, biarkan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajari kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Kau bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kalau demikian saudaraku, pulanglah dan lakukanlah firman itu dengan takut dan gentar kepada Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Persekutuan Bapa dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini dan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Surga, ku